YouTube channel M-Class, dan kali ini kita lagi berada di gudang hasil jadi PT M-Class. Mau tahu seperti apa gudangnya? Kita lihat bareng-bareng. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau di pasaran itu kita bisa menjumpai genteng M-Class dengan dua kualitas, yaitu ada KW1 dan KW2. Nah, di Instagram maupun di Facebook banyak juga yang menanyakan nih, sebenarnya genteng KW2 ini aman atau enggak? Kemudian apa bedanya antara genteng KW2 dengan KW1? Kita langsung saja tanyakan kepada yang berkompeten di bidangnya. Oke, saya punya dua narasumber yang sangat luar biasa siang hari ini. Kita kedatangan Pak Bukhari di sebelah kanan saya. Halo Pak Bukhari. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kamera di situ Pak. Selamat siang. Selamat siang. Nah, Pak Bukhari ini adalah tim quality control di PT M-Class. Dan sebelah kiri saya ada Pak Hilman. Halo guys. Ya elah. Pak Hilman ini kepala gudang di PT M-Class. Jadi dia yang mengurusi semua barang ini yang ada di belakang kita, dari mulai pengiriman ya Pak Hil? Dari mulai penyimpanan sampai pengiriman. Dari penyimpanan sampai pengiriman. Oke, buat yang pertama-tama kita akan ngobrol dengan Pak Hilman dulu. Yes. Saya mau tanya nih Pak Hilman, kalau KW1 dan KW2, kalau secara apa ya, fisik ya, bedanya apa sih? Sambil kita lihat langsung aja nih supaya teman-teman tahu bedanya KW1 dan KW2. Oke. Untuk produk M-Class memang dibedakan menjadi ada beberapa kualitas hasil produksi, yaitu kualitas 1 dan kualitas 2. Ya. Nah, di belakang kita ini ada produk M1 natural untuk kualitas 1. Nah, Ini KW1 nih ya. KW1 nih. Nah, ini bisa kita lihat sebagai cirinya adalah tali strapping band ini berwarna biru. Strapping band ini warnanya biru. Untuk kualitas 1. Strapping band yang kecil ini ya, Yang kecil ya? bukan yang ini. Iya, kalau beda. ini untuk ikatan pengaman aja. Oke. Nah, untuk KW2 ada tali strapping bandnya ini berwarna merah. Boleh kita langsung lihat contohnya nggak Pak? Oke. KW2. Produk sebelah sini. Oke. KW2 ada sebagai khusus, tanda khusus adalah tali strapping bandnya berwarna merah. Oh. Nah, jadi gitu nih bedanya antara KW1 dan KW2 yang gampang banget dilihat Ya. itu dari strapping band atau tali pengikat gentengnya. Betul. Kalau KW1 berarti warnanya, Biru, kalau KW2 merah. sip. Ingat ya. Ingat. Nah, Pak Hilman, kalau setiap strapping band itu dia mengikat berapa genteng sih? Oke. Bisa dilihat, jadi untuk satu kali packing, mesin kita itu mengikat 4 piece atau 4 keping genteng dalam satu ikatan. Oke. Seperti ini. Jadi per 4 ikatan, bisa kita lihat ya, contohnya. Nah, Perempat ya. Ini nih. Perempat. Ini yang contoh di bawah nih ya. mudah, ya. Per 4 ikat. Jadi satu ikatannya ini ada 4 piece. 4 piece atau 4 keping genteng. Oke, bisa dilihat ya. 4 piece setiap ikatan. Ini KW2 ya. KW2. Terus emang kuat Pak? Kalau cuman apa namanya tali begini dia mengikat 4 genteng gitu cukup kuat. Nanti kita buktikan ya. Iya. Pertama-tama ini satu ikatan ini dipastikan dia rapat ya. Rapat ya. Rapat supaya pertama tidak goyang. Nggak kocak ya. Nggak kocak, nggak goyang hingga meminimalkan gesekan atau benturan antar genteng supaya tidak pecah. Kita buktikan untuk tali strapping kecil ini apakah kuat atau enggak. Tuh. 4 piece. 4 piece dengan berat masing-masing keping ini sekitar 2,7 sampai 2,8. Betul. Dikali 4 berarti 10,1, 10,4 ya. Nah. Oke. Terbukti ya. Oke, nah sekarang saya mau ngobrol sama Pak Bukhari selaku Quality Control PT M-Class.
sebenarnya Pak Bukhari, KW1 sama KW2 ini mungkin dijelasin dulu ya. Kalau orang beli barang, biasanya barang KW itu kan barang yang di bawah standar originalnya gitu ya. Kalau genteng KW1 tuh ya udah yang terbagusnya ibaratnya gitu kan Pak. Bukan di atas KW1 ada grade yang lebih bagus lagi enggak ya? Jadi emang KW1 tuh yang paling bagus, kemudian di bawahnya ada KW2. Oke. Nah, KW2 ini kok bisa muncul dari mana sih Pak Bukhari? Pada dasarnya kita memproduk itu kita menginginkan 100% KW1. Pada produksi menginginkan 100% KW1. Cuman kendala di lapangan kadang-kadang terpengaruh, walaupun memang jumlahnya juga nggak akan besar. Pak Bukhari, kalau genteng KW1 sama KW2 itu bedanya apa sih? Karena ada yang nanya ke kita nih Pak, sebenarnya kalau saya beli genteng KW2 itu aman apa enggak? Secara fungsi seperti apa Pak? Untuk KW1, KW2 itu sebetulnya secara fungsi sama persis. Jadi dalam pemasangan pasti ditentukan tidak akan ada bocor. Dipastikan tidak akan ada bocor. Jadi KW1 maupun KW2 fungsinya sama. Sama. Bukan berarti kalau KW2 itu barangnya retak terus menyebabkan kebocoran gitu enggak ya? Jadi KW2 itu perbedaannya di posisi ada cacat yang mungkin kecil, karena terutama di bagian efektif permukaan. Efektif permukaan. Nanti kita lihat cacatnya seperti apa. Kemudian Pak, ada yang nanya lagi ke saya. Kalau crashing itu atau retak rambut pada genteng itu masuk ke KW2 atau KW1? Crashing kriterianya adalah tetap masuk KW1 karena tidak mempengaruhi kualitas. Tidak mempengaruhi kualitas. Jadi itu munculnya juga nanti setelah bisa secara bulanan atau mungkin tahun. Baru muncul crashing. Jadi baik di KW1 maupun KW2 itu pasti suatu saat akan muncul crashing atau retak rambut itu ya. Jadi itu bukan merupakan kriteria bahwa kalau crashing itu masuk ke KW2 gitu, enggak ya Pak ya? Nah. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung saja melihat sebenarnya perbedaannya secara di permukaan genteng antara KW1 dan KW2 itu seperti apa. Kita sudah ada contohnya ya Pak Bukhari. Ini contoh yang mana Pak? Silakan, mana? Ini adalah, nah ini tadi kita kumpulkan, ini contoh dari KW2. KW2 ini ada dua warna. Yang ini adalah warna natural dan ini yang warna mahogani. Nanti kita akan bandingkan dengan KW1-nya. Nah, yang saya pegang ini adalah genteng natural KW2. Sedangkan yang Pak Bukhari pegang KW1. Bisa dilihat perbedaannya, dia mulus ya kalau KW1. Bedanya apa dengan yang KW2? Nah, kalau KW2 ini ya contohnya, itu permukaannya ada cacatnya ya Pak? Namanya black spot. Nah ini namanya black spot. Ya kelihatan ya. Timbulnya dari apa Pak? Timbulnya itu sebetulnya itu dari massa, sebetulnya massa ada indikasinya, kemungkinannya ada timbul flikor. Kalau masanya flikornya cukup banyak, ada indikasi muncul kayak gini. Makanya dikendalikan dengan persentase pemakaian yang massa flikor tersebut dengan pengurangan persentasenya. Oh, massa itu jadi tanah liatnya ya? Tanah liatnya. Tanah liatnya untuk pembuatan genteng ini ada masalah gitu. Ya, jadi begitu ada timbul banyak yang black spot kayak gini, itu dikurangi komposisinya. Oh, dikurangi komposisinya karena dalam membuat genteng ini kita juga tidak hanya memakai satu tanah gitu ya. Tanah liat. Kemudian nih ada lagi nih, kalau ini cacatnya apa Pak namanya? Namanya KBS, kotoran bukan dari serpihan. Ini ya Pak ya? Ya. Tapi di permukaan nggak terlalu bermasalah ya? Tidak, di samping saja. Nah, ini sama aja juga dari massa juga. KBS. Kalau yang kayak gini itu bisanya dari timbul dari scraper dari roll crusher. Jadi serpihan dari scraper roll crusher itu jatuh, nempel di komposisi massa, makanya timbulnya semacam ini, kotoran bukan dari serpihan. Semacam kayak besi
tapi dia nggak akan hilang. Oh, Jadi oke. dibakar tidak nggak akan hilang. Nah, kemudian seperti cantelan gini, dia utuh, Harus utuh. harus utuh kalau untuk KW2-nya. Nah, kita beralih ke warna mahogani. Ini yang saya pegang adalah KW2 mahogani, yang Pak Bukhari pegang adalah KW1. KW1. Mungkin KW1 bisa dilihat dulu warna mahogani. Dan ini untuk KW2-nya. Kira-kira cacatnya di mana? Coba tebak teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, Pak Bukhari bisa jelasin nih Pak, cacatnya di mana Pak? Cacatnya adalah di posisi ini, penglasuran tidak sempurna. Oh ini ya, Ya, glasurnya ini ya Pak? Ya. Dia nggak nyampe atas gini sampai ya? atas. Kalau yang KW1 Pak coba dibandingin. Satu full. Full sampai atas, sampai garis ini. Garis talang air ya? Ya. Kalau ini nggak nyampe. Cuman kenapa ini masih dikategorikan KW2 Pak? Karena secara logika aja, ini memang kelihatan banget kurang bagus ya. Walaupun dalam pemasangan nanti tidak akan muncul saat di pemasangan. Coba kalau pemasangan seperti apa? Oke, agak efektif. Ada sedikit saja ini. Oh nanti kalau dipasang jadinya kayak gini. Ya, ada sedikit, ada penglasuran tak sempurnanya kelihatan. Tapi nggak Walaupun terlalu sedikit, ini. nggak terlalu ya? mencolok. Oke oke. Oh kalau ini dari Nah. aplikasi glasur ya Pak? Ya. Kemudian yang ini, kalau yang ini kekurangannya di mana Pak? Kalau yang ini cacatnya ada di sini, gompel tanpa berglasur. Oh gumpel tanpa berglasur di Ya, sini ya. ya. Nah ini masih masuk ke kriteria Masih. KW2. Nah, Nah, jadi ini karena proses di di loading. loadingnya, gompel berglasur, gompel tanpa glasur, terus yang gompel berhimpit dan sebagainya. Untuk barang-barang yang KW2 ini secara pemasaran kita tidak menerima komplain ya Pak ya. Ya. Jadi karena customer sudah mengetahui bahwa barang yang dia beli adalah KW2 dengan kompensasi harga yang tentunya lebih murah dari KW1. Jadi barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Terima kasih Pak Bukhari buat penjelasannya. Jadi Sama-sama. teman-teman di sini sudah lebih mengerti lah ya bedanya KW1 dan KW2 seperti apa dan cacatnya itu atau ketidaksempurnaannya ditimbulkan dari mana. Oke teman-teman semua, jadi berdasarkan pada penjelasan Pak Hilman yang pertama dan Pak Bukhari mengenai KW1 dan KW2 pada genteng M-Class, saya sedikit merangkum aja bahwa barang KW1 maupun KW2 itu memiliki fungsi yang sama sebagai penutup atap yang sempurna dan tidak bocor. Jadi KW2 kalau ada yang tanya aman atau enggak, jawabannya adalah aman. Kemudian yang berikutnya, KW1 dan KW2 bedanya apa sih? Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Bukhari. Perbedaan antara KW1 dan KW2 adalah pada permukaan gentengnya aja atau di bagian bodi gentengnya. Jadi ada beberapa cacat atau ketidaksempurnaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bukhari, itulah perbedaannya. Jadi KW2 ini sedikit jumlahnya dibanding KW1. Begitupun ketika teman-teman menjumpai di pasaran, KW2 ini sangat jarang karena memang tadi jumlahnya juga sangat kecil dan terbatas. Kalau kalian bisa menjumpai KW2 di lapangan atau di toko genteng, itu berarti kalian memang beruntung gitu ya untuk mendapatkan KW2 ini dengan harga yang lebih murah, tapi dengan konsekuensi juga tadi kualitas ada perbedaan di permukaan gentengnya. Oke, sekian dulu vlog kita hari ini. Banyak sekali pembelajaran dan pengetahuan yang kita dapatkan, terutama soal genteng. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu sama sekali, bisa sedikit mengetahui, dan bagi yang sudah sedikit tahu, bisa semakin dalam untuk mengetahui perbedaan atau penyebab dari KW1 dan KW2 pada genteng M-Class. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga kalian boleh berkomentar di kolom yang tersedia di YouTube channel ini. Dan kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa!